ayat yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Nah, huwa kembali kepada Allah, dia Allah Ta'ala. Huwallazi ba'atha, dia Allah Ta'ala yang mengutus fil ummiyin, di tengah-tengah kaum yang ummi. Nah, ummi di situ diterjemahkan apa? Buta huruf. Ummi di situ diterjemahkan dengan buta huruf. Jadi ummiyun atau ummiyin itu jamak dari ummi, buta huruf. Siapa yang dimaksud di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke bangsa Arab jahiliyah. Allah tidak mengatakan huwallazi ba'atha fil Arab, la. Tapi Allah menyebutkan kondisi mereka. Mereka adalah orang-orang yang ummiyun. Kenapa itu yang ditonjolkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menyebutkan Arabnya tapi sifatnya, kondisi mereka, keadaan mereka? Karena pertama Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, ya. Dan yang kedua Allah juga ingin menggambarkan kepada kita bahwa masyarakat Arab ketika itu benar-benar masyarakat yang tidak kenal budaya tulis dan baca. Dan ini diperkuat oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam satu hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan, nahnu ummah ummiyah la naktub wa la nahsub. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kami ini, kita ini adalah umat yang ummi. La naktub, kita tidak biasa nulis dan tidak biasa berhitung. Ini mereka. Jadi kebiasaan bangsa Arab itu semacam itu. Karena itu tidak aneh, ikhwafillah, bangsa yang semacam ini biasanya mereka mengandalkan apa? Kalau tidak biasa tulis, hafalannya kuat rata-rata. Ya. Tapi di sisi yang lain mereka tidak kenal budaya baca dan tulis itu. Karena itu menarik dan unik Allah Subhanahu wa taala memilih bangsa Arab. Kenapa Allah tidak memilih bangsa yang sudah maju ketika itu? Ada peradaban besar pada masa itu, yaitu peradaban Persia, peradaban Romawi, ya. Ada lagi peradaban-peradaban yang lain. Ada Sin, ada Yunan dan seterusnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih bangsa Arab yang ummi? Kenapa tidak memilih mereka yang sudah biasa, sudah lebih maju peradabannya? Ya, atau ada peradaban India ketika itu juga. Ada Yunani, ada India, Romawi, Persia dan seterusnya. Kenapa yang dipilih adalah bangsa Arab yang ummi? Ya. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, di sini kita akan melihat nanti Allah Ta'ala mengatakan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Tugas Rasul itu diantaranya adalah membacakan ayat dan wa yuzakkihim, yaitu mentazkiyah. Mentazkiyah ini membersihkan jiwa mereka. Sekarang kita bertanya, mana yang lebih mudah untuk dibersihkan hatinya? Orang-orang yang sudah diisi dengan berbagai filsafat peradaban itu, atau orang-orang yang masih polos? Yang masih polos, yang masih murni. Ini ummiyun, ini masih belum banyak diisi dengan pemikiran-pemikiran yang aneh, ya. Betul ada tradisi-tradisi yang biasa mereka lakukan, tapi itu bukan bersumber dari filsafat, bukan bersumber dari pemikiran, ya. Tapi itu kebiasaan dan tradisi yang biasa mereka lakukan saja. Nah, yang semacam ini lebih mudah untuk dirubah ketimbang bangsa atau orang-orang yang sudah
banyak mendapatkan filsafat pemikiran dan berbagai hal yang sudah mengakar dalam kehidupan mereka. Ya. Nah, ini yang terjadi. Karena itu diantaranya para ulama besar seperti Abul Hasan Ali An-Nadawi, ya, Abul A'la Al-Maududi dan para ulama pemikir yang lain mengatakan ini diantara hikmahnya kenapa Allah pilih Arab, karena mereka itu masih polos, tidak bersentuhan dengan banyak pemikiran. Ya. Mereka tidak biasa baca. Ada memang beberapa orang yang bisa baca dan tulis, ada. Bukan semuanya. Tapi secara umum mereka tidak terbiasa dengan budaya baca dan tulis. Ya. Kalau dikatakan tidak ada sama sekali tidak juga benar. Ya. Ada beberapa orang. Karena ketika itu ada al-mu'allaqat, ada syair-syair yang kalau dia sudah menang, syairnya itu ada lomba-lomba syair. Kalau menang syairnya itu ditulis dan ditempelkan di dinding Ka'bah. Itu mu'allaqat. Artinya ada yang biasa, yang bisa menulis. Tapi bukan tradisi umum. Bukan tradisi umum. Ya. Nah, yang semacam ini lebih mudah. Ya, kalau dalam bahasa kita lebih mudah kita untuk mentransfer ilmu kepada orang-orang yang hanif, masih polos gitu ya. Ketimbang orang yang sudah diisi, dimasuki, dicekoki dengan berbagai macam pemikiran, ya, agak susah. Tapi orang yang masih polos insya Allah lebih gampang dibentuknya. Lebih gampang digarapnya, lebih gampang dibina. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwafillah rahimakumullah. Allah Ta'ala mengatakan apa? Huwallazi ba'atha fil ummiyin. Jadi ini menunjukkan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahasia Allah kenapa memilih bangsa Arab. Rasulan minhum. Allah Ta'ala utus kepada mereka rasul. Seorang rasul. Apa kata Allah? Minhum, dari golongan mereka. Dari golongan mereka. Ya. Artinya minhum minal ummiyin. Ya, rasulan minal ummiyin. Sama-sama buta hurufnya. Sama-sama tidak bisa baca, sama-sama tidak bisa tulis. Dan ini ada hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih rasul yang punya sifat sama dengan masyarakatnya. Punya sifat yang sama dengan masyarakatnya. Ada beberapa hikmah ikhwafillah kenapa rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditakdirkan oleh Allah sebagai orang yang ummi juga. Allah tidak memilih orang-orang yang hebat, punya pemikiran seperti Plato, Sokrates dan seterusnya, bukan itu yang dipilih oleh Allah. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ummi. Kenapa? Justru ini menunjukkan kekuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam kitab-kitab suci terdahulu. Dalam kitab suci terdahulu disebutkan bahwa nanti rasul yang akan datang itu adalah rasul yang ummi. Dan ternyata ketika Rasulullah diutus betul kondisinya ummi. Ini menjadi pembenaran terhadap apa yang disampaikan oleh para rasul sebelumnya. Salah satu bukti kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min dalailin nubuwah. Yang kedua, karena lebih mudah. Ya. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam berasal dari kaum yang ummi, karena memang beliau diutus kepada masyarakat yang ummi, itu akan lebih mudah interaksinya. Jadi Rasulullah berasal dari kalangan mereka, kondisinya sama dengan mereka, sifatnya sama dengan mereka, sehingga tingkat penerimaannya juga mudah. Ketimbang Rasulullah itu berasal dari negeri lain, punya kondisi yang berbeda, yang sangat jauh dengan masyarakatnya. Tapi ini sama-sama ummi. Ya. Nah, ini diantara
hikmahnya sehingga lebih mudah mereka terima, sama dengan mereka. Kemudian yang ketiga juga yang sangat penting, dan ini yang paling penting adalah agar orang tidak ragu menerima kenabian Rasulullah, sehingga mereka tidak mengira Rasulullah tahu tentang nabi-nabi terdahulu, tahu tentang apa yang akan terjadi nanti, tahu tentang berbagai hal, rahasia-rahasia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar orang tidak ragu bahwa itu benar-benar merupakan wahyu, bukan hasil dari proses belajar. Bukan dari proses belajar. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wa la takhutuhu biyaminik idzan lartabal mubtilun. Engkau wahai Muhammad tidak pernah membaca dari kitab yang lain, tidak pernah. Engkau juga tidak pernah menulis sebelumnya. Seandainya engkau bisa baca dan tulis, lartabal mubtilun, pasti mereka akan ragu kepadamu. Sehingga Rasulullah steril gitu ya. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, rasulan minhum. Dan luar biasa, dari seorang ummi semacam ini Rasulullah berhasil mencetak generasi yang hebat dan istimewa. Tidak ada tandingannya dalam sejarah. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah, yatlu alaihim ayatih. Tugas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Pertama disebutkan oleh Allah, yatlu alaihim ayatih. Tugas pertama Rasulullah adalah membacakan ayat-ayatnya. Tugas Rasulullah. Enggak boleh dia ngarang sendiri dari hasil kreasi sendiri. Tidak, ayat Allah yang dibacakan kepada mereka. Pertama kali yang harus dilakukan adalah yatlu alaihim ayatih, membacakan ayat-ayat Allah. Karena beliau amanah, semua apa yang datang dari Allah dia sampaikan. Beliau diktekan. Yatlu alaihim ayatih. Nah, ini juga berbeda dengan kalau kaitan dengan ayat suci, ikhwafillah, ini penting. Kalau kaitan dengan ayat suci, biasanya Al-Quran mempergunakan kata tala, yatlu, tilawah, ya. Tapi kalau kaitan bukan hanya kitab suci, secara umum biasanya dengan qara'a yaqra'u qira'ah, iqra'. Makanya kenapa ayat pertamanya itu iqra', maksudnya tidak hanya terbatas pada ayat-ayat suci. Tapi berbeda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tugasnya membacakan ayat-ayat suci. Karena yang sampai kepada Rasulullah adalah ayat-ayat yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yang sifatnya suci dari Allah, tidak yang lain. Kalau urusan dunia, ya urusan sains, biologi, fisika, itu belajar sama ahlinya. Antum a'lam bi umuri dunyakum. Tapi Rasulullah ini masalah akhirat, masalah yang terkait dengan ayat-ayat Allah. Karena Rasulullah menyampaikan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yatlu alaihim ayati. Jadi yang pertama adalah membacakan ayat-ayat Allah. Yang kedua, wa yuzakkihim, mentazkiyah. Karena hanya sekedar membacakan tidak cukup. Hanya sekedar transfer ilmu itu tidak cukup. Kita ini belajar, tujuannya bukan hanya untuk tahu, bukan. Tapi tujuannya adalah mentazkiyah, dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Bagaimana orang tambah faham, tambah ngerti, tambah tahu, tambah bagus dan bersih hatinya. Itu yang diinginkan oleh Allah. Wa yuzakkihim. Buat apa orang banyak ilmunya, banyak pengetahuannya, ya, tapi akhlaknya tidak beres? Bukan itu. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah bukan hanya transfer ilmu, bukan hanya yatlu alaihim ayati, tapi wa yuzakkihim, membersihkan mereka dari akhlak yang tidak baik, dari akidah yang tidak baik, dari perilaku yang tidak baik. Dan itu tujuan ilmu. Kita itu menuntut ilmu, ya itu tujuannya, agar kita semakin lama akhlaknya semakin baik, agar kita perilakunya semakin lama semakin baik, agar hatinya menjadi semakin baik. Itu menuntut ilmu. Kalau ilmu yang kita pelajari tidak membuat kita semakin baik, ada masalah. Ada masalah berarti. Banyak orang yang belajar tentang Islam, Islamolog, ya, menjadi Islamolog karena dia belajar tentang Islam,
tapi tidak semakin dekat kepada Allah, tidak semakin bertakwa. Semakin dia belajar ilmu, semakin mendapatkan titel yang tinggi, MA, doktor, semakin jauh dari Allah dan semakin membangkang. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah, biar kita punya ilmu nggak banyak tapi kita amalkan. Bersih hati kita, akhlak kita bagus dan seterusnya. Nah, ini wa yuzakkihim, itu yang dilakukan oleh Rasulullah, dan ini pekerjaan besar. Karena Rasulullah diutus kepada kaum yang semacam itu. Pekerjaan besar. Masyarakat jahiliyah. Tapi luar biasa. Nanti muncul orang-orang seperti Abu Bakar. Muncul orang-orang seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Amr bin As, ya. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, orang-orang yang hebat, yang akhlaknya luar biasa. Ini tugas Rasulullah. Wa yuzakkihim, tazkiyah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan Allah mengajarkan Alkitab kepada mereka. Ta'lim, mengajarkan Alkitab kepada mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya. Jadi tidak hanya sekedar membacakan, tidak hanya sekedar mentazkiyah mereka, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada mereka kandungan isi Alkitab. Ya. Sehingga kemudian lahirlah, katanya para ulama, luar biasa, seorang yang buta huruf berhasil mencetak orang-orang besar dalam sejarah. Yang tidak bisa dilakukan oleh para pakar, ya, pakar pendidikan, pakar-pakar yang lain tidak pernah bisa melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan hikmah. Nah, hikmah ini perkataan yang tepat, perbuatan yang tepat, pas. Dalam kondisi tertentu dia harus mengatakan semacam ini, pas, sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan sikon yang ada. Ini hikmah. Pandai dia menata, kapan bicara, bagaimana cara dia bicara, kepada siapa dia bicara. Pilihan-pilihannya itu tepat, itu yang disebut dengan hikmah. Tidak asal. Ya, orang yang punya sifat hikmah itu hati-hati dia berbicara, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini hikmah. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i dan sebagian ulama yang lain, yang dimaksud dengan al-hikmah di sini apa? Imam Syafi'i mengatakan, menafsirkan al-hikmah ini dengan as-sunnah. As-sunnah. Jadi wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, maksudnya wa yu'allimuhumul Qur'an was sunnah. Dua sumber ini. Karena Alkitab sudah disebutkan. Allah mengajarkan Alkitab, tapi di sisi yang lain mengajarkan sunnah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Hikmah maksudnya di sini menurut Imam Syafi'i adalah as-sunnah. Itu yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah, taraktu fiikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnati. Ya. Nah, kemudian Allah menutup ayat ini dengan mengatakan, dengan proses yang semacam itu, dengan tilawah kepada mereka, dengan mentazkiyah mereka, dengan mengajarkan Al-Quran, sunnah kepada mereka, mereka kemudian menjadi orang-orang yang istimewa. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Meskipun sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Walaupun sebelumnya mereka adalah orang-orang yang tidak punya peradaban, tapi kemudian berhasil mengalahkan Romawi, berhasil mengalahkan Persia, berhasil menjadi generasi unggul. 7 abad lebih umat Islam berjaya karena pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Jelas mereka tersesat tadinya. Gimana enggak tersesat, ikhwafillah? Itu mereka menciptakan Tuhannya itu, membuat-buat sendiri Tuhannya, ya, menjadikan misalnya dari kurma yang biasa mereka makan, mereka buat, mereka kreasi menjadi sebuah patung atau berhala yang mereka sembah.
Nanti kalau mereka lapar, mereka ambil sebagian, mereka makan. Tuhannya sendiri dimakan. Ini dhalalim mubin. Ya. Dhalalim mubin. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak hal yang aneh yang mereka lakukan, ya ini berasal dari kepolosan mereka, ya. Mereka adalah orang-orang yang memang buta huruf, gitu ya. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah. Satu lagi Allah Ta'ala mengatakan wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dan ada orang-orang yang lain, kata Allah Ta'ala, ya, dari mereka lamma yalhaqu bihim, yang belum menyusul mereka, ya. Artinya selain orang-orang Arab, nanti akan ada orang-orang lain di luar Arab juga yang akan menyusul mereka masuk ke dalam agama Islam. Ada orang Persia masuk ke dalam agama Islam, ada Romawi yang masuk ke dalam agama Islam, ada orang India, ada orang Cina, bahkan orang Indonesia kemudian masuk ke dalam agama Islam. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Ini menunjukkan apa? Bahwa risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Tidak hanya kepada bangsa Arab tapi kepada seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi bukan cuma untuk bangsa Arab tapi untuk semua manusia di muka bumi ini. Ada juga yang menafsirkan ayat ini dengan mengatakan wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Ini maksudnya bukan hanya masalah waktu. Ada sebagian lain dari mereka sesudah mereka yang tidak bisa menyusul mereka. Lamma yalhaqu bihim maksudnya dari sisi makanah, kedudukan, derajatnya nanti nggak bisa menyusul. Yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam siapa? Generasi siapa? Sahabat. Apa ada generasi sesudah sahabat yang bisa menyamai sahabat? Tidak ada. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Kata Allah nggak bisa mereka menyusul sahabat. Sahabat itu punya kedudukan yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Nah ini ikhwafillah rahimakumullah. Wa huwal azizul hakim. Dia maha perkasa dan maha bijaksana. Satu lagi, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Allah maha besar karunianya. Allah pemilik karunia yang sangat besar. Mudah-mudahan kita bisa memahami ayat demi ayat dari surat Al-Jumu'ah ini dan bisa mengambil ibrah dan pelajaran-pelajaran yang penting. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.